Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Duduk Islami siap. Wahid satu, Isnani dua, salah satu tiga, empat. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa rahmah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau periksa yang tidak masuk hari ini. Gimana pizza? Gak ada ya? Hat sama jenis. Oke, yang lain ada semua ya. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Oke. Gambar apa ini? Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Lapar, pengen makan. Ya, tapi pernah nggak kalian berpikir, bayangkan ketika kalian ingin sarapan, langkah-langkah apa saja yang mesti kalian lakukan? Ya, kata doa, mencuci tangan, memasak, betul. Nah, sekarang kalau kita berpikir begini, kita mau makan. Mau makannya hari ini saya mau makan nasi pakai ayam, pakai telur, pakai dan lain sebagainya ya. Apa yang harus kalian lakukan dulu? Memasak. Sebelum memasak, apa yang harus kalian lakukan lagi? Kalian mencuci tangan, lalu menyiapkan bahan-bahan, lalu dipotong-potong, dan banyak sekali step-stepnya, betul? Nah, itu sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Loh, apa sih? Kok dengan kita nyiapin makan, apa hubungannya ya? Secara tidak langsung, aktivitas kalian makan, terus kalian ketika di kantin mengantri jajan, itu semua adalah aktivitas yang berkaitan dengan coding, AI, algoritma, komputasional. Tahu nggak? Supaya lebih paham, kita akan simak video berikut. Ini secara komputasional. Nah, komputasional itu memiliki beberapa macam seperti dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, serta dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil
aja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugasnya aja, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil, ya kan? Nggak perlu kan? Nah, lanjutnya algoritma. Nah, algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh, langkah-langkah membuat rebus besar. Ada yang pernah bikin mie rebus? Udah pada bisa ya, udah pasti manis. Nah, contohnya kita kalau disuruh membuat resep, langkah-langkahnya apa aja ya? Nah, pertama, mana dulu? Lalu didihkan, lalu masukkan mie-nya. Nah, kalau misalkan langkah-langkah ini tidak sesuai, misalkan airnya tidak kita didihkan dulu, enak nggak mie-nya? Nah, itulah cara berpikir algoritma, yaitu langkah-langkahnya sesuai dengan stepnya. Kalau nggak sesuai dengan stepnya, nanti hasilnya tidak akan enak atau tidak baik gitu. Lanjut. Itu nasi goreng contohnya. Kemudian ada dekomposisi. Siapkan alat, bahan, bumbu serta langkahnya. Dekomposisi ini lebih lengkap. Alatnya wajan, kompor. Kemudian bahannya nasi, telur, sosis, dan lain sebagainya. Kemudian bumbu-bumbunya kayak kecap, bawang, dan sebagainya. Lalu langkah-langkahnya, pertama potong-potong dulu dan seterusnya. Nah, pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu misalkan 10 menit. Nah, pola ini kita bisa lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Oh, saya mau bikin nasi goreng, pasti saya ngabisin waktu 10 menit nih. Berarti kita butuh waktu 10 menit untuk makan nasi goreng. Sebelumnya kita harus siapin waktunya dulu, ya Kak? Jangan diperhatikan saja. Oke. Silahkan diskusikan dengan kelompok. Kita masuk ke membuat kelompok. Sudah membuat kelompok? Kita bikin 1, 2, 3, 4. Bikin 4 kelompok. Ya. LKB. Di situ ada lembar kerja untuk dikerjakan. Silahkan kalian isi dulu dengan nama kelompok. Lalu tulis anggotanya. Nama-nama anggotanya sudah ditulis? Baik, selanjutnya di
Ya udah, apa aja masalahnya Bil? Oke, masalah dari kelompok kita, beranggotakan Deva, Paris, Said, Farzan, Sabil, Denir. Mereka mengambil masalah sandal tidak dimasukkan lagi ke rak, akhirnya jadi apa? Berantakan. Ya, tuh. Kemudian masalah yang kedua, banyak sampah di dalam kelas. Astagfirullahaladzim, siapa yang membuang sampah sembarangan? Dan masalah yang diangkat oleh kelompok hitam yang ketiga, di sekolah ada banyak tempat makan dan minum berserakan, tidak dikembalikan lagi ke kantin. Betul. Setelah kalian mengisi 3 masalah di sini, pilih salah satu masalah yang akan kalian rancang algoritmanya. Nah, kita masuk ke lembar kerja kedua, yaitu menjadi detektif masalah. Pilih satu masalah dari 3 tadi. Silakan ditulis di sini. Sudah? Sudah ditulis? Kemudian tugas selanjutnya adalah susunlah algoritma atau urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah pilihan kamu menggunakan kartu instruksi amplak. Kartu instruksi amplak. Nih, ibu sudah pegang kartu instruksinya. Kemudian kalian akan menempel dan menulis urutannya. Nah, coba kalau misalkan kalian menjadi seorang perancang algoritma, bagaimana kalian akan memecahkan masalah yang kalian pilih? Gunakan kartu instruksi tersebut. Kenapa sih
Ya gimana? Kalian kenapa ambil di bawah kolom kamu itu pelem. kamu nggak mikir coba kamu menyusun langkah untuk piket. Pertama, kamu menuju alat kebersihan. Situ mengambil sapu. Lalu ini kita hanya merancang melalui unplug. Ada yang namanya unplug, ada yang namanya plug. Apa itu plug? Nanti kita akan coba kalau plug itu kita praktek di komputer. Kita akan membuat animasi supaya animasi ini bergerak maju, mundur, kanan, kiri. Nah, contohnya kalau di unplug atau tanpa media komputer itu seperti ini ya. Ya. Ya, siapa yang belum selesai? Sudah? Oke, sekarang kita akan praktik ke depan. Praktiknya, siapa yang mau coba? Satu jadi robot, yang satu menjadi orang yang mengendalikan robot. Oke, ini Bir. Siapa mau jadi robotnya? Nah, siapa? Ayo satu orang Fauzan sini. Kamu seorang programmer. Pertama, ambil, maju, maju lagi, belok kiri, mundur. Ini kalian yang sudah memprogram ya. Coba sekarang kamu praktekkan di sana.
Terus kemana? Lihat lagi. Apa nggak usah ulang semua? Ya udah, kamu yang ngasih lagi. Udah. Nah ini mempraktekkan kalau kita mau menyimpan sandal dengan benar ya, sepatu. Ketika kita masuk ke lobi utama di situ kan, kalian lepas sepatu, lalu maju berapa langkah. Setelah itu belok kemana? Belok kemana? Kanan apa kiri? Kiri. Kalau salah belok nanti salah naruh. Nah, ya ke kiri. Setelah ditaruh kita baru ke kanan lalu ke atas. Oke, silakan boleh duduk kembali. Ya, jadi gimana? Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah secara berurutan. Nah, kalau misalkan tidak berurutan, tadi contohnya tadi kelompok hitam mau simpan sepatu. Kalau misalkan urutan pertamanya tidak diambil dulu sepatunya, gimana jadinya? Salah. Salah kan? Nah, salahnya ada efeknya enggak? Ada, makanya potong. Jadi kalian harus ikuti tahap-tahapnya. Pertama kalian pasti dong lepas dulu sepatunya, diambil, lalu jalan. Jalan kan? Jalan. Gak ada yang lepas sepatu lalu jalan selangkah lempar tuh. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Tebe. Nah itu langkah yang baik atau tidak? Salah ya, tidak baik. Jadi harus ikuti langkahnya. Ambil sepatunya, lalu kita jalan. Jauh nggak itu? 2 langkah, kalau 2 langkah, kalau 5 langkah, 5 langkah. Lalu belok kiri kita letakkan dengan betul. Setelah itu selesai lalu lanjut gitu. Itu sederhana. Algoritma itu sederhana. Ya. Algoritma itu apa tadi? Mengurutkan langkah-langkah secara berurutan. Tidak boleh langsung step ke selanjutnya. Tidak boleh. Pokoknya kalau misalkan tidak berurutan, efeknya tidak akan baik. Ya. Contohnya kayak tadi bikin mie. Mie kita tidak menunggu airnya mendidih, rasanya enak tidak? Tidak enak kan? Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi algoritma itu adalah dasar dari coding. Tahu coding nggak? Dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang coding ya. Itu adalah dasar dari coding dan sangat penting dalam memecahkan masalah secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pokoknya kita harus berpikir secara teratur. Jangan ujuk-ujuk datang ke sekolah tanpa lepas sepatu langsung naik ke atas. Baik nggak kayak gitu? Nggak baik ya. Oke, terima kasih. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan.
Ada sebentar lagi. Ya, boleh sini. Ya, boleh silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kata alhamdulillah. Ya, siapa yang mau menutup dengan doa? Ya, silakan. Duduk Islam satu, naidun dua, rasatun tiga, batun empat. Doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.